Tentang pertanyaan kenapa hidup atau pedoman hidup ini penting, karena memang kalau kita hidup hanya asal hidup-hidupan tanpa memiliki pedoman hidup, kadang-kadang yang muncul adalah kebosanan hidup. Satu contoh yang sederhana saja, bahwa kalau misalnya kita sekarang naik sepeda motor, sepeda motor itu juga ada pedomannya, jalan di sebelah kiri. Kalau lampu merah, berhenti. Nah kalau sekarang kita jalannya sebelah kanan, kiri, tengah, lampu merah jalan, berhenti, tidak karu-karuan, ya pasti akan menimbulkan kekacauan. Demikian pula di dalam kehidupan, banyak orang yang hanya asal hidup. Pagi bangun tidur, mengerjakan hal-hal tertentu, kemudian ya kalau memang sudah masanya ke sekolah ya sekolah lah, kalau sudah selesai sekolah lalu berumah tangga ya berumah tangga lah, kalau sudah berumah tangga lalu menikah, punya anak ya gini-gini. Akhirnya hidup itu menjadi rasanya kok monoton, hidup ini kok rasanya tidak ada gairah apapun juga. Padahal sebetulnya kalau kita membutuhkan pedoman hidup, kita lalu punya satu cara hidup yang baik, cara hidup yang efisien, sehingga apa yang kita peroleh pun akan menjadi lebih baik. Inilah gunanya pedoman hidup, bisa hidup lebih baik, efisien, dan kita lebih bersemangat di dalam kehidupan ini. Oh itu Bante ya, jadi begitu penting pedoman hidup itu Bante ya. Kemudian tema malam hari ini kan mengenal pedoman hidup secara dhamma Bante. Lalu setelah Bante jelaskan tadi tentang maknanya pedoman hidup, lalu bagaimanakah pedoman hidup menurut Dhamma itu Bante? Nah inilah yang sekarang kita akan bahas. Pedoman hidup menurut Dhamma ini apa? Bahwa di dalam Dhamma ini diajarkan bagaimana kita menjadi orang yang selalu punya semangat. Nah ini caranya bagaimana? Misalnya sebagai anak sekolah, kita mulai dari yang sederhana dulu, anak sekolah. Di dalam Dhamma dikatakan bahwa orang yang tidak belajar itu dikatakan seperti sapi. Sapi itu dagingnya bertambah sesuai dengan umurnya. Jadi umur makin tua, makin dewasa, dagingnya makin bertambah. Tetapi kebijaksanaannya tidak bertambah. Nah, oleh karena itu di dalam Dhamma dikatakan orang yang tidak belajar adalah seperti sapi ini. Umur kita bertambah, daging kita bertambah, tapi kebijaksanaan tidak. Sehingga kadang-kadang sebagai anak disuruh sekolah, kadang kan males. Males sekolah. Nah kita kalau pedoman secara Dhamma kita bisa mengatakan, apakah kamu mau jadi seperti sapi yang dagingnya bertambah tetapi umurnya bertambah, kebijaksanaannya tidak bertambah. Nah kemudian juga lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana belajar yang baik, bagaimana meningkatkan konsentrasi yang baik. Nah di dalam Dhamma juga ada pelajarannya. Jadi misalnya begini ya, pada saat seseorang ini mau belajar, cara belajar yang efisien adalah dengan kita mengkonsentrasikan pikiran. Misalnya kita punya gambar Buddha atau kita punya patung Buddha. Kita sesungguhnya sebagai seorang umat Buddha kan bukan menyembah patung Buddha ini untuk minta sesuatu, kan begitu ya. Jadi bukan ini patung Buddha saya minta pinter sekolahnya, tidak mungkin. Itu namanya menyembah berhala, salah. Di dalam ajaran Sang Buddha ini patung Buddha hanya sebagai objek saja. Nah salah satunya dia bisa menjadi objek konsentrasi. Caranya gimana? Kita perhatikan patung Buddha atau gambar Buddha itu mulai dari kepala. Kita lihat misalnya bentuk kepalanya bagaimana, bentuk mukanya bagaimana, kemudian bentuk badannya, kemudian posisi tangannya,
posisi kakinya, dan lain sebagainya. Lalu mata merem. Mata merem membayangkan apa yang telah kita lihat tadi. Misalnya bentuk kepalanya begini, bentuk mukanya begini. Kalau lupa, kita melek lagi. Melek, lihat lagi. Merem lagi, melek lagi, tutup mata lagi, melek, tutup mata lagi, melek, tutup mata, sehingga nanti apa yang kita lihat pada saat terbuka itu mata kita, pada saat itu pula pada saat kita tutup mata kita bisa lihat dengan baik. Nah, ini apa? Ini adalah cara untuk meningkatkan daya ingat. Karena di sekolah kadang-kadang kita ini kan misalnya ujian, kita sudah belajar baik-baik, lalu besok ujian. Kadang-kadang waktu kita menjawab soal ujian itu, kita kan ingat, rasanya saya ingat ini jawaban ujian ini ada di buku yang halaman itu loh, yang pinggirnya sudah saya coret-coret, kasih warna-warna, ya, saya tulisi begini. Pernah Anda ingat itu seperti itu, ya? Nah, cuman repotnya pada saat kita ingat halamannya itu, kita ingat ada gambarnya, kita ingat sudah kita warna-warni, sayangnya kita tidak ingat isinya apa. Padahal itu yang paling penting, karena jawaban ujian kan tidak mengatakan jawaban ujian ini ada di buku yang ada oret-oretan seperti ini, kan tidak mungkin. Nah, kita lupa itu. Nah, oleh karena itu, dengan tadi kita bisa membayangkan, misalnya patung Sang Buddha tadi, kita dari muka, kepala, badan, posisi tangan, posisi kaki dan sebagainya. Kemudian itu bisa digunakan untuk melatih daya ingat kita menghadapi buku pelajaran kita tersebut. Jadi waktu kita buka buku, karena kita sudah biasa apa yang kita lihat itu kita bisa ingat, maka pelajaran yang kita lihat bukunya kita bisa ingat. Dan ini akan mendorong sekali kemampuan konsentrasi kita untuk meningkatkan prestasi belajar.